sekarang. Ini video pertama kita. Pertama ya, perdana. Perdana banget. Ya, kita sekarang ngebahasnya sih, ini masih situasi COVID ya. Semoga kalian semua sehat. Sehat semua lah, nggak ada yang kena COVID. Nah, kali ini kita ngundang, ada nih 2 teman kita ya. Cosplayer hebat lah pokoknya. Cosplayer hebat lah, udah punya nama lah, pokoknya top banget lah. Itu, yang satu dari Jakarta, yang satu lagi dari Surabaya. Oke, ini kita panggil dulu nih. Ini orang sih yang aku tahu tuh dia itu legend sih katanya ya, legend banget tuh. Oke, kita lanjut dulu ke yang di Surabaya dulu ya. Ini Ganesha Dimas. Yo. Nah, yang kedua nih, yang legend ini ya. Kita panggil aja Koko Richie. Halo. Hai. Hai. Gans, lu punya handphone di landscape-in kan, Gans? Di landscape. Nah, jadi full. Oke. Itu jangan bawahnya dikasih lihat. Selangkangan dikasih lihat. Tolong ya. Misalkan bagusnya hitam nih misalkan. gelap, maksudnya hitam gelap. Oke, ya. Sekarang silakan mungkin kamu dulu yang tanya ya. Oke, buat Koko Richie, mau nanya nih seputar dunia cosplay. Itu pertama kali banget ngelakuin cosplay itu tahun berapa sih? Tahun 2007. Sekitar bulan Agustus 2007. Itu langsung di cosplay dunia Jepangan atau western? Game dulu. Atau game? Jadi waktu itu gue kan punya majalah Henshin. Kita lagi ngebahas SPD Power Ranger yang dari DK Ranger gitu. Nah, terus gue punya pikiran nih, kalau kita bisa cosplayin karakternya, pasti penjualan lebih bagus. Jadi gue waktu itu kontak si Aniki cosplay. Bro, lu ada kostum ini nggak gitu? Terus dia bilang, ini pakai aja gitu. Ya udah, gue pergi ke Bogor, gue pakai kostumnya dia buat menarik masa gitu. Dari situlah gue pertama kali cosplay. Udah lama ya? Senior. Dia udah senior, udah sepuh. Sebelum aku juga ya. Kamu tahun berapa ya? 2000 berapa lah pokoknya, lupa. Berarti newbie. Nah, sekarang kita ke Mas Gans. Oke. Tolong suaranya dikenceng. Nah, ya. Surabaya kan? Jawab, Cok. Iya. Tahun pertama kali terjun ke dunia cosplay. Pertama kali ya, itu tahun 2007 sih. 2007. Sama. Di acara kayak. Acara apa? Iya ya. Waktu itu ada acara kayak gathering di perumahan gitu sih. Terus kayak di perumahan itu bikin acara cosplay biar rame, kan kayak pembukaan perumahan. Terus mereka ngundang cosplayer. Waktu itu masih belum rame. Nah, itu pertama kali aku cosplay, diajakin teman. Jadi karakter dari Naruto, Asuma namanya. Oh, Asuma. Nah, itu Asuma. Ya, pertama kali di situ. Nah, itu pertama kali cosplay masih belum tahu makeup, belum tahu gimana caranya cosplay yang bener. Asuma kan pakai rokok ya, dan aku nggak ngerokok waktu itu. Jadi cuman aku dinyalain aja. Dan itu dimarahin, kayak dikritik sama anak kecil gitu. Apaan Asuma kok rokoknya nggak dinyalain? Aduh. Karakter itu bener sih. Kurang total. Pertama kali aku ditegur soal nggak inkara itu sama anak kecil. Kritis ya anak kecil ya. Gila nih, pertama kali aku kritis sama anak kecil luar biasa. Nah terus, sekarang sini the best kostumnya apa? Selama cosplay dari tahun 2007 sampai sekarang, the best kostumnya tuh kostum waktu cosplayin jadi apa? The best kostum ya. Kalau aku sih personal paling suka waktu cosplay jadi
Minggu Jiren itu waktu gabung sama Senpasen Boys itu bisa keliling sama teman-teman dan salah satunya kostumku ada yang ditandatangani sama vokalis Tokusong Hirono Bukageyama itu sampai sekarang jadi trofi pribadi. Oh iya, sekedar informasi Mas Gans ini salah satu member grup cosplay yang ada di Surabaya, namanya kan Kosura. Kosura ya? Ya. Iya. Ya benar, Kosura. Sama apa? Yang nyanyi idolis itu Senpasen Boy ya? Yang ya Senpasen Boy. Tahu kan? Wah, sama. Gimana? Tahu dong, kan tampil di acara Clash. Benar. Iya kan? Sering banget tampil di acara Clash. Aku nge-MC-nya dia yang ini, isi acara. Yang isi acara, benar. Reuni ya? Terus kalau the best kostumnya kita. Kalau nanya orang-orang, mereka paling berkesan sama Garo. Tapi kalau dari aku pribadi, aku paling suka sama Darth Malgus yang dari Star Wars. Itu ya. Itu pakai Darth Malgus itu nggak kenalin. Kan kita lihat Horichi itu kurus ya. Tapi pas Darth Malgus tuh nggak kenalin. Itu pas kita di Star Wars deh. Iya. Waktu itu pasti aku jadi paham. Pokoknya Darth Malgus yang botak. Waktu di Kuningan. Wah, Kuningan City. Di Kuningan City ya? Iya, stop. Udah, itu jangan dibahas. Tapi itu kalau pakai Darth Malgus itu kan panas banget ya, Ko ya? Iya. Ya itu perjuangan banget sih, karena gue kan minus ya, kacamatanya cukup tebel, minus 5. Terus Darth Malgus itu sama semua Sith Lord itu kan matanya merah. Iya. Jadi gue harus pakai soft lens itu double. Kuning kok, bukan merah. Iya, kuning terus kuning tapi lapisan luarnya merah. Jadi gue harus pakai soft lens itu double. Jadi gue pakai soft lens yang minus dulu, terus baru gue pakai soft lens yang make up. Itu sebenarnya nggak boleh loh, secara medis. Secara medis itu nggak boleh loh, itu bahaya loh. Iya, bahaya banget. Cuma apa boleh buat, kalau nggak gitu gue buta. Gue nggak bisa lihat orang, gue nggak bisa lihat stage. Waduh, perjuangannya. Jadi perasaan itu. Ya kan, paham kan ya? Dan si Mas Gans juga pakai demi totalitas, demi fans ya harus begitulah, pengorbanan. Iya sih, emang itu cosplay itu sebenarnya kita nggak bisa mandang. Kebanyakan sih orang-orang awam tuh mandang sebelah mata lah cosplay, tuh cuman kayak gitu. Cuma sebenarnya perjuangan itu berat. Apalagi bikin kostumnya tuh, gue ngerasain banget ini bikin kostum Scorpion dulu ribet dan bukan itu ya. Ya waktu Inka jadi Palpatine kan juga perjuangannya berat itu. Banget itu, kalau gatel nggak boleh garuk. Iya, padahal jinak gatel. Kalau garuk, ntar make up lu ntar. Koko Rici ini nih ya, selama cosplay dari tahun 2007 sampai sekarang, ada nggak tragedi yang paling memalukan? Entah itu lagi perform atau di mana gitu. Gue mendapatkan pelecehan seksual udah 2 kali sih. Selama cosplay. 3 kali. Jadi yang pertama tuh waktu gue jadi Syarifan. Gue lagi foto-foto sama David Kuga waktu itu. Dia jadi Kuga, gue jadi Syarifan. Kami berdua ketemu sama satu emak-emak di situ di mana tuh? Museum Fathahilah. Di Museum Fathahilah. Tiba-tiba tuh emak-emak nge-grab pantat kita terus diremes-remes, bro. Abis David, gue David gitu loh. Jadi kita berdua tuh udah jadi korban. Itu nggak ada penjagaan. Itu kejadian pertama. Nggak ada. Terus nggak itu kejadian pertama. Diremes pantatnya nggak balik badan, depannya sekalian gitu. Matanya emak-emak, bro, takut kita. Udah oke ya. Ntar dikira terong dibawa pulang buat nyayur. Iya. Yang kedua, gue pas jadi Robocop, kan gue ketutup gini kan, cuma bibir gue nih ke
ke expose gitu dan ketekan jadi agak merah gitu kan. Itu mau dicipok sama cowok. Dipikir Terus cewek cowok sama temennya, iya itu cowok sama temennya tuh ngomong, ini pasti cewek nih isinya nih, nggak mungkin cowok nih. Terus dia udah nggak deket ke bibir gue gini nih, udah dikit banget, pasti kena, langsung gue pegang lehernya, terus gue ngomongin lah pakai bahasa Inggris gitu. Lu nggak kirain bersuara. langsung gini, kirain yang lehernya terus gini. Jadi in karakternya Robocop gue tetap. Suara lu kan udah kayak cowok gitu loh. Kenapa nggak kasih tanda suara aja gitu? Ya makanya gue pegang lehernya terus gue omongin, gue ini Robocop, gue melayani masyarakat pakai bahasa Inggris gitulah gue ngomong. Serving the civilian. Gitu. Terus dia kaget terus kabur berduaan. Anjir cowok gitu. Terus dia kabur. Goblok banget tuh. Yang ketiga tuh pas gue jadi Iron Man. Itu di acaranya Mas Riza. Terus ada salah satu peserta bazar di situ, cowok, datengin gue, terus pantat gue tuh digosok-gosok sama dia. Gosok-gosok, terus sambil dia ngomong pakai tangan. Di sebelah kuping gue dia ngomong, I love your sexy ass, man. Masih muda? Gila, males banget gak sih? Masih muda. Nggak tahu siswa mana, siswa dia atau siswa dari luar datang gitu. Yang pasti begitulah. Berarti 2 kali pantat. Ya gitulah cerita gue. Gimana, Gens? Gantian, Gens. Enggak, berarti gimana? 2 kali ya. 2 kali pantat ya. 2 kali pantat, 1 kali mulut. Iya, 2 kali pantat, 1 kali mulut. Jadi penasaran pantatnya Koko Ricci seksi beneran atau enggak? Mungkin kalau kata kalau Mas Gan sendiri gimana tragedi yang paling memalukan banget saat perform atau di mana lagi jalan gitu? Aduh, kalau dibanding sama Koko Ricci kayaknya nggak ada apa-apanya sih. Nggak terlalu memalukan. Mungkin cuman aku nggak, maksudnya kalau kayak yang dipegang-pegang gitu, mungkin dari individunya sih. Kalau aku sih nggak masalah. Oh, nggak masalah. Oh, ini berarti maksudnya nggak masalah tuh menikmati ya? Lumayan ya. Ya maksudnya mau bereaksi juga yang kalau sudah full kostum gitu mau bereaksi yang berlebihan juga agak susah sih. Iya sih emang. Kayak kalau anak-anak kecil biasanya yang banyak-banyak itu memukul di daerah-daerah yang tekanannya mereka kan. Kirain gini pas lagi. Ya, kalau kayak gitu-gitu masih ya udah nggak bisa bereaksi terlalu heboh. Cuman kalau aku mungkin hampir pingsan aja di atas panggung waktu lomba pakai Kamen Rider, waktu itu Kamen Rider Kaiksa, kostumnya salah satu teman waktu itu dia mintain pakai aja nggak apa-apa, terus aku waktu itu pakai dan aku buat lomba. Nah itu waktu perform mungkin karena kurang banget latihan jadinya kehabisan nafas kan, pakai helm tokusatsu gitu juga kan, nafasnya juga nggak bisa lancar, apalagi aku juga punya asma, jadinya di atas panggung habis rider kick aku tiba-tiba langsung kayak jatuh gitu aja di panggung. Tiduran gitu aja lama gitu. Kayak gitu sampai teman-teman datang bangunin, ayo. Terus gitu aja sih. Terus itu cukup malu sampai sekarang teman-teman kalau nginget gitu. Wah, kalau misal kita lihat tokusatsu bareng terus lihat kamera Kaiksa terus wah ini Ganes sih kita pingsan. Udah di trademark. Kayak gitu aja sih. Kirain pas lagi pingsan terus ada yang grepe-grepe terus Mas Gans bangun bilang gitu lagi gitu. Enggak ada yang bangun, beda ya. Iya. Ini iya beda lagi. Mentang malam ya siarannya ya. Iya kan mungkin lagi kesempatan kan. Jadi bahasanya agak-agak dewasa begini. Nah, untuk Mas Gans nih ya, kan sekarang lagi pandemi COVID-19 nih ya. Ya. Kangen perform nggak? Ya. Dan biasanya isi waktu sehari-hari itu dengan apa? Mungkin kangen sama teman-teman cosplay, teman-teman komunitas tuh gimana solusinya? Oh iya. Ya kalau kangen pasti kangen banget sih. Yang biasanya kalau ketemu biasa aja. Maksudnya kalau kan biasanya kan teman-teman di sini tuh ada satu warkop, di sana itu warkop kuning namanya. Itu kita bisa nongkrong di sana. Terus di sana cosplayer kalau nongkrong di sana. Jadi kalau dari luar kota juga biasanya ngumpul di sana.
Nah itu hampir tiap hari kita di sana dan tiba-tiba kita kena ada pandemi gini, kita nggak bisa kumpul lagi. Ya kangen sih jelasnya. Jadi sekarang paling cuman via Discord aja atau video call kayak gini sama teman-teman. Kalau sehari-harinya ya mungkin sekarang udah nggak seaktif itu cosplay, tapi karena sudah kangen cosplay juga ya, pengen cosplay lagi, jadinya ya paling cuma cosplay gitu aja di rumah, foto-foto. Kemarin sempat teman-teman ngajain yang Pass the Brush itu. Oh, Pass the Challenge, ya. Pass the Brush-nya. Ya, kan lagi banyak itu kayak gitu. Cuman kemarin belum sempat ikut, soalnya masih ribet. Masih ribet soal baru nikah ini. Wes. Ya. Baru nikah. Kita Selamat belum ya. Dan muda tuh. Congrats ya. Iya. Katanya kan cosplayer juga ya? Cosplayer juga. Dia penjahit juga. Bisa bikin kostum juga. Iya, benar. Lihat dong istrinya. Istri mana? Benar. Lagi tidur dia, lagi tidur. Oh, lagi tidur. Udah ngisi belum? Lagi tidur ya. Oh. Ya? Udah ngisi belum? Belum. Oh, belum. Masih nanti dulu katanya. Oh, ya, tunggu dulu ya. Oke, sekarang Iya. Koko Ricci ini lagi Pandemi COVID-19. pandemik ini gimana? Kayak kegiatannya apa? Biasa aja sih ya gue kalau pandemik begini. Karena kalau nggak pandemik, sebelum pandemik juga gue nggak ada nyariin gue, jadi gue kayaknya biasa aja gitu. Kesiannya, gue jadi curhat begini, weh. Ya kemarin sih udah cukup terobati waktu ada acara May the 4th yang acaranya Amerika tuh kan Order 66 sama MBHT ngadain acara kan di Zoom-nya at Amerika. Nah di situ gue cosplay. Ada si Rian, ada gue, ada Tessa, ada si siapa ya? Dana, ya mereka cosplay. Gue juga cosplay, gue jadi Darth Bane, mereka jadi karakter masing-masing. Ya walaupun duduk begini, yang cosplay cuma perut ke atas, perut ke bawahnya enggak gitu. Tapi udah cukup terhibur lah. Dan gue mikir, gila ini kayaknya faktor umur ya, atau gue emang karena udah lama gak cosplay, duduk gini aja pakai kostum gitu, pantengin Zoom, gue ngap loh. Ngapa? Iya lah. Capek loh. Saya faktor umur sih emang benar sih. Udah kayaknya udah di atas 35 tuh udah mulai payah badan. Tuh. Koko Ricci di atas 35. Koko Ricci lebih tua dari aku, jauh. Aku pikir masih 30. Iya, di atas 35. Aku kayak 40 ya. Enak aja. Di bawah 40, di bawah 40 di atas 35. Nggak kelihatan kayak 35 loh, Korici. Oh iya? Kelihatannya berapa? Kayak 34. 34,5 ya? 35 kurang sebulan kali. 4 ya, itu macam beda tahun. Nah, sekali lagi dari 2007 sampai sekarang, drama apa yang paling seru di dunia cosplayan? Drama nih, soalnya banyak sering denger tuh di cosplay tuh drama-drama lah. Ada yang sok senioritas lah, ada yang sok elit lah, ada yang sok psikopat, ada juga yang apa tuh namanya pas di Blok M Square tuh. Yang ini Cisai adult video gitu kan banyak tuh. Kenapa sih kok perasaan dulu zamannya kita cosplay ya 2007 tuh nggak sampai kayak gitu loh. Kenapa sekarang pada kayak gini ya? Jadi kalau menurut gua bukan masalah cosplaynya. Cosplay itu kan cuma hobi. Cosplay itu kan cuma media hobi doang. Dimana orang ngelakuin itu untuk keluar dari rutinitas, buat happy-happy. Nah, jadi sumber masalahnya itu bukan di hobi cosplaynya, tapi di kehidupan personal mereka. Apa yang terjadi di keluarga mereka, pekerjaan mereka, sekolah mereka, pergaulan mereka. Nah, itu kebawa ke cosplay. Karena motivasi mereka udah salah ikutin cosplay, yaitu untuk pelarian, bukan untuk happy-happy, bukan untuk hobi. Akhirnya jadi toksik di dalam komunitas cosplaynya itu. Mereka nggak puas, mereka mungkin nggak
dapat yang mereka cari di cosplay, akhirnya ya mereka bikin drama. Make sense. Make sense sih, benar. Cuman yang paling parah tuh yang terakhir yang kemarin tuh, tahu kan pada beritanya yang psikopat yang di daerah mana Mangga Besar apa Mangga, di Jakarta sini kemarin yang dia ngebunuh anak kecil, ternyata dia cosplayer ya. Oh iya. Itu kan itu kan pribadinya kan? Ya itu aja itu kebetulan aja cosplayer. Sebenarnya sih jangan diangkat dia cosplayernya ya. Itu kan cuma salah satu hobi. Benar. Mungkin ada hobi yang lain yang kita nggak tahu kan. Ya kayak dia kan pintar gambar tuh. Itu salah satu hobi dia juga. Nah, bisa aja kan secara yang nulis berita ngomong, oh ternyata dia itu seorang pelukis atau dia seorang mangaka. Ya toh, nggak harus difokuskan dia cosplayernya gitu loh. Iya. Iya, harusnya seperti Karena itu. orang-orang awam menganggap orang-orang cosplayer tuh aneh. Iya. Banyak dulu yang teman-teman gue pribadi ya, yang pas gue ikut cosplay bilang, "Nah, lu kok aneh banget sih?" Ya gue sih, ya gue apa adanya lah. Terserah mereka mau ngambil. Aku salah satunya. Dapat suami cosplayer ya udahlah bagaimana lagi. Tapi akhirnya sadar kan sekarang, gue itu nggak. Nanti, sorry gue harus ngomong ini nih. Gue akan keluarin video yang membahas manfaat cosplay di kehidupan kita saat ini dan masa depan. Oke, itu bagus. semua orang tua, semua orang yang masih tidak mendukung cosplay harus nonton video ini. Karena ini akan membuka wawasan kalian. Sip, siap. Ntar kita ada channelnya Korici juga ada. Ntar kita bantu share di sini deh. Oke, sekarang gantian. Thank you banget. Mas Gans, gimana tanggapan Mas Gans tentang drama yang paling seru di Surabaya? Drakos, bukan drakor ya? Sebenarnya kalau di Surabaya sendiri itu, kalau tak lihat-lihat itu drama itu nggak terlalu awet sih di sini, soalnya ya nggak seru. Yaudah kita udahin aja ya, bye. Oke, yaudah, thank you Mas Gans. Apalagi soalnya di sini ini sih sering antar kayak ketua komunitas atau teman-teman dari berbagai komunitas itu sering nongkrong bareng di tempat yang aku bilang tadi atau di tempat-tempat lain itu kita sering nongkrong bareng. Jadi kalau ada apa-apa biasanya kita langsung konfirmasi, ini bener nggak sih? Katanya kamu gini lah. Jadi nggak sampai berlarut-larut di sosmed gitu. Tapi akhir-akhir ini itu dulu kan masih banyak komunitas, masih banyak grup-grup gitu yang masih ada pemimpinnya. Nah kalau akhir-akhir ini tuh lebih banyak cosplayer yang nggak tergabung di komunitas itu, yang mereka terlibat drama, jadinya lebih susah untuk mengkonfirmasi kayak gitu. Intermezzo, Mas Gans ini dia ketua. Oh, ketua apa? Kosura. Oh ya, aku dulu sempat jadi ketua di Kosura juga. Sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Jadi sekarang masih ada sih drama-drama, terutama itu kalau tak lihat itu cosplayer baru sih. Cosplayer baru yang mungkin masih SMA, mungkin masih kuliah awal-awal kayak gitu-gitu yang pecah lah ya. Drama-drama kayak mungkin masih pingin tampil kayak gitu. Terus Megatron nih. Ngapain langsung drama berarti yang anak-anak kecil ya, anak-anak baru, cosplayer baru ya, yang sering banget. Kebanyakan kayak gitu, soalnya kalau kayak naik ya namanya ya. Iya, soalnya kalau sudah kayak seumur kayak aku gini, kalau mau ngedrama juga, aduh capek, nggak usah ngapain kayak gitu. Drama realita udah berat ya. Iya, lu ngapain sih kayak gitu di bermasalahin kayak gitu, sebaiknya aja lah. Gitu. Paling drama-dramanya, paling dipikir, aduh, ini kayaknya di mana-mana sih, kayak, oh yang menang ini terus pasti ini temennya juri gitu-gitu. Ini ngapain sih berdua? Iya, di nomor ya, itu sih kayak ya. Oh ya. Oke. Kalau ada menang lomba apa-apa gitu, dipikir, oh ini pasti komunitas ini doang ini yang menang kayak gitu. Cuman dinominasi sama dia aja, enggak temennya juri atau kayak gitu-gitu. Paling curigai orang dalam ya. Gitu-gitu aja, kayaknya di mana. Iya, pasti rumor-rumor kayak gitu akan selalu ada di mana-mana. Ya. Oh iya, itu gue juga ngalamin itu. Nah kan, temennya juri, IO-nya temennya juri, temennya peserta. Ya udah kalau lu mau menang jadi temennya gue lah. Tapi nggak mau juga, ya udah.
Teh Fanny gitu ya. Tapi itu bener gak sih kok kayak gitu? Kemarin-kemarin tuh gue nggak mau ngomong sebut nama ya, nggak mau sebut produk juga. Tapi sempat ada lah drama yang kayak gitu bilang, nih mentang-mentang senior lah kayak gini. Nah itu bener nggak sih kok? Ada yang bener, ada yang enggak. Oh, beda-beda ya. Soalnya Ya, aku beda-beda. kenal Korici, orang mungkin bilang Korici sombong, padahal enggak sih orangnya. Tapi iya sih aku pernah dengar ada beberapa orang yang bilang Ricci itu sombong. Aku kan orang bukan ya gimana? Nggak tahu. Makanya pas bilang Caca bilang iya lagi chatting sama Korici gitu. Hah? Ricci yang dibilang sombong sama orang-orang itu. Ada omongan gitu. Nyampe ke orang yang bukan cosplayer. Ya biasalah netizen kan maha benar ya, kenal nggak kenal juga bilang aja sombong. Net. Ya biarin aja lah. Iya, orang asal Toh nggak ngasih duit, nggak pernah transfer rekening ke rekening gue juga, adalah biarin aja lah. Kan orang semakin tinggi, semakin ada angin. Padahal diomongin sombong itu ada sisi positifnya loh. Orang lagi tidur aja bisa dibilang sombong. Kenapa? Nggak pernah keluar rumah, tidur terus. Nah, benar. Iya, benar. Apalagi mendingan kita dong, sombong-sombong karyanya banyak. Nah, setuju itu. Padahal kalau diomongin sombong, kalau aku sekarang diomongin sombong juga nggak masalah sih. Gini, kalau misal orang nggak kenal aku, bilang aku sombong, mereka nggak mau deket, ya udah aku jadi nggak perlu basa-basi sama mereka. Kalau teman-temanku pasti mereka tahu kalau itu omongan itu ya emang beneran sombong. Kalau aku tapi sombongnya sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau emang bener terbukti sombong nggak apa-apa, berhak tuh. Iya, kalau emang punya prestasi ya. Iya, kalau nggak ada prestasi sombong, nah itu apa? Bye. Itu bener dong. Oke, buat sekarang terakhir nih buat Korici sama Mas Gans, ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman cosplayer nih, atau mungkin orang anak umum nih, para yang nonton bacot, ada pesan-pesan nggak mengenai dunia percosplayan? Korici dulu deh. Gans dulu ah. Ya udah, Mas Gans dulu. Aku ya. Ya Mas Gans dulu. Kalau aku sih jangan ngejar fame. Soalnya fame itu bakal ngebuat passionmu cepet hilang. Jadi kalau kamu cuma ngejar fame, hebat. Nanti kamu bakal lupa sama ngapain sih aku ngelakuin ini gitu loh. Kamu jadi nurutin orang terus, orangnya suka apa gitu. Jadi kamu nggak melakukan sesuatu dari hati jadinya. Benar. Lakuin apa yang kamu suka aja. Itu inti dari semua hobi sih. Lakuin apa yang kamu suka, terutama cosplay. Oke, mantap. Oke, sekarang Korici ada pesan-pesan? Ya, cosplay itu kan hobi, seperti yang tadi gue udah bahas. Hobi ini seharusnya bikin kita happy. Nah, cuma kan memang nggak semua kondisi orang itu sama ya. Ada yang mungkin bener-bener nggak bisa dapat dukungan sama sekali dari orang-orang sekitar. Sampai akhirnya merasa down, merasa cosplay itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Mau ganti hobi silakan. Jangan terus malu, jangan terus takut dikatain, wah cemen lu, baru digituin aja udah ninggalin cosplay. Ya nggak masalah bro, itu namanya juga hobi. Carilah hobi yang menyenangkan hatimu. Nah, tapi kalau kamu bisa senang di cosplay, ya lakukanlah itu sebaik mungkin. Karena semakin kita totalitas bercosplay, maka akan semakin happy juga diri kita. Gitu. Benar. Betul, nice. Oke, siap. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan dari kamu? Oke, pokoknya itu nama YouTube-nya Korici, jangan lupa. Jadi gini kreatif. Oke, jadi gini kreatif. Oke, kalau Mas Gans punya channel YouTube juga nggak? Punya. Ya ada sih, tapi cuma buat subscribe sama nonton doang, nggak buat. Oke, siap. Yowes,
kita akhiri dulu di sini. Kita terima kasih banget buat Ko Ricci dan Mas Gans sudah menemani kita, ngasih informasi kepada kita. Thank you juga udah diundang. Iya. Makasih udah meluangkan waktunya yang kurang berharga, yang berharga untuk kita. Oke deh gitu, Mas Gans, Ko Ricci, thank you banget ya atas waktunya. Nanti kita thank you juga. Kapan-kapan. Yo, kita. Yuk. Ya. Salam. Bye. Salam Bacot. Bye, Mat Bobo. Yo.